Bab 3281. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Tuanku, tolong. Mendengar saran Duan Yingjun, mata Master Monster abadi itu benar-benar bersinar, dan dia segera tercerahkan, dan dia jatuh kagum pada Duan Yingjun. Teman yang mati tidak akan mati miskin. Hal yang sama terjadi bahkan di Yaozu. Segera, Yaozu membuat beberapa penyesuaian, dan sejumlah besar makhluk abadi memimpin dalam jangka menengah, bergemuruh di jalan pegunungan, dan langsung menuju puncak gunung. Di jalan pegunungan ini tidak ada yang menyergap, namun jebakannya cukup banyak, dan jebakannya bermacam-macam sehingga sulit untuk diwaspadai. Apalagi semua organnya terletak di atas lereng gunung. Begitu diaktifkan, itu akan menjadi jebakan atau senjata tersembunyi. Kekuatannya masih besar, cukup untuk membunuh tahap tengah keabadian. Saat pasukan dari 6.000 Master Abadi Klan Iblis di tingkat tengah menginjakan kaki di kaki gunung, mereka dirobohkan secara bertahap oleh pihak berwenang dalam sekejap. Meski tidak berakibat fatal, namun cukup untuk diminum sepoci. Bagaimanapun, cedera akan menyebabkan penurunan status, mempengaruhi reaksi dan kecepatan, dan bahkan mempengaruhi kekuatan tempur. Bagaimana bisa ada mekanisme yang begitu tajam? Kamu tidak perlu bertanya, pihak lain memiliki mekanik kelas 1. Rakyat kita terlalu terluka, haruskah kita diganti? Itu harus diganti. Kekuatan organ-organ itu cukup untuk membunuh Yang Mulia Abadi tingkat tengah, tetapi itu tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi Yang Mulia Abadi tahap selanjutnya. Dengan situasi yang menyedihkan di depan, dua pasukan iblis di belakang juga menjadi gelisah, ingin menggantikan pasukan di pertengahan jangka waktu Xianzun. Hanya luka kecil, tapi tidak fatal, apa yang kamu takutkan? Duan Yingjun tidak setuju, dan mendesak, tetap dalam formasi, terus bergerak maju, tidak peduli berapa banyak jebakan yang ada, pasti ada akhirnya. Di matanya, monster-monster di tahap tengah keabadian hanyalah keberadaan umpan meriam. Jika tidak digunakan untuk guntur, digunakan untuk apa? Saat pertarungan dengan Lu Chen resmi dimulai, hanya puncak Xianzun yang akan menjadi kekuatan utama. Yang abadi lainnya tidak populer sama sekali. Mereka hanya bisa melakukan pekerjaan yang berat dan melelahkan, jadi apa gunanya kematian atau cedera? Bagaimanapun, orang-orang ini bukan manusia, meskipun mereka semua mati, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Atas desakan Duan Yingjun, Yaozu tidak berkata apa-apa, tidak peduli berapa banyak orang yang terluka dalam pasukan jangka menengah Xianzun, mereka akan terus masuk ke dalam jebakan sampai semua jebakan habis. Namun, agensi tersebut telah berakhir, dan lebih dari separuh pasukan yang memimpin pertempuran terluka. Ada ratapan dan keluhan di mana-mana, dan semuanya mengumpat. Tentu saja, monster-monster itu tidak berani mengutuk Duan Yingjun, tetapi terus mengutuk ahli mekanisme sialan itu. Hanya saja, setelah semua trik habis, mereka menapaki jalan pegunungan yang lebih terjal dan terjal. Jalan di sini jauh lebih sempit daripada jalan di bawah, tetapi mereka sudah melihat pintu masuk menuju puncak gunung. Namun, ada banyak benteng yang dibangun di pintu masuk puncak gunung, dan masih banyak Daluo Jinxian di belakang benteng, menunggu mereka muncul. Itu pasti pasukan kecil keturunan 9 naga. Itu semua sampah Daluo Jinxian. Ayo cepat bunuh mereka semua. Pemimpinnya, iblis tingkat menengah dari Yang Mulia Abadi, berteriak keras dan memimpin semua bawahannya untuk bergegas, siap untuk membunuh secara langsung. Suara mendesing. Sebuah panah surgawi ditembakkan, menembus langit surgawi, dan mengunci sasarannya. Ledakan, sebelum iblis terkemuka di tingkat tengah dari Yang Mulia Abadi bisa bereaksi, dia ditembak ke kanopi berdarah oleh panah abadi, hanya menyisakan roh primordial untuk melarikan diri dari tubuh iblis yang hancur. Ini si ujian, semuanya hati-hati. Roh primordial itu berteriak panik, dan mencoba terbang tinggi ke langit, namun tidak dikejar oleh anak panah kedua, dan akhirnya lolos. Benar sekali, di puncak gunung itu ada tukang reparasi panah, jumlahnya ribuan. Namun, setiap penanam panah mempunyai target, siapa yang membuang waktu untuk melenyapkan roh primordial yang tidak berguna. Pada saat itu, dari pintu masuk puncak gunung dan tempat-tempat tinggi di kedua sisi puncak gunung, panah-panah asal abadi ditembakkan satu demi satu, membentuk lingkaran hujan panah lebat, menutupi gelombang pertama ras monster abadi yang bergegas ke depan. Saat berikutnya, sejumlah besar monster terkena panah, dan mereka meraung keras. Kekuatan panah abadi itu lumayan,
bisa melukai tahap tengah keabadian, tapi kekuatannya masih terbatas, dan itu hanya luka kecil, tidak seserius organ itu. Namun cedera ringan tetaplah cedera, betapapun hebatnya cedera seseorang, kondisinya sedikit banyak akan menurun, namun inilah tujuan utama serangan Arrow Rain. Alam budidaya 1000 anak panah dari Legiun Zealot tidaklah cukup, dan itu hanya Daluo Jinxian. Dengan kemampuan menyerangnya ini sudah sangat bagus, dan Anda tidak bisa berharap terlalu banyak sama sekali. Melanjutkan, di atas puncak gunung, hujan anak panah terus menghujani, berputar-putar, terus menyerang musuh yang datang. Hujan anak panah tidak berhenti sampai musuh bergegas ke posisi bertahan di pintu masuk, namun berubah menjadi anak panah dingin yang tepat. Para pembudidaya panahan di kedua sisi gunung terus berusaha sekuat tenaga untuk menembakkan panah dingin. Selama mereka membidik dengan benar, mereka akan terus mengganggu musuh dengan anak panah. Pada saat ini, di pintu masuk, lingkaran sihir pertahanan tiba-tiba turun untuk menghalangi gerak maju musuh. Setelah itu, jimat yang tak terhitung jumlahnya yang meledak saat disentuh muncul, dan melayang keluar dari lingkaran sihir, mengganggu pikiran musuh. Selain itu, ada lebih banyak organ di pintu masuk, bersama dengan kekuatan pertahanan lainnya, yang sangat memperlambat kecepatan serangan musuh. Ketika pasukan jangka menengah Yaozu Xianzun kelelahan dan belum menembus penghalang lingkaran pertahanan, ribuan orang tiba-tiba bergegas keluar dari atas dan membunuh mereka secara langsung. Ribuan orang itu bergerak genit, dan bahkan membentuk formasi serangan tertentu dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Tiba-tiba mereka menyerbu bagian tengah depan Yaozu Xianzun hingga berkeping-keping. Ketika kelompok monster ini bereaksi dan berjuang keras untuk mengatur serangan balik, mereka menyadari bahwa meskipun ribuan orang ini berlevel rendah, mereka semua memiliki perisai dan pertahanan yang kuat, dan mereka tidak dapat bertarung sama sekali. Mereka mendapat berkah dari perbaikan perisai, dan pertahanan mereka sangat kuat. Sial, tukang reparasi perisai ini pasti yang terbaik, dan bahkan Tuan Abadi kita tidak bisa mengalahkan pertahanan perisainya di tahap tengah, itu terlalu rumit. Dengan berkah pertahanan perisai yang kuat, bagaimana kita bisa bertarung? Tidak peduli berapa banyak, kita tidak bisa membunuh mereka, dan mereka tidak akan melakukan apapun terhadap kita. Selama kita meledakkan perisai mereka, mereka akan mati. Monster-monster di tahap tengah dari Yang Mulia Abadi itu meraung saat bertarung. Duan Yingjun meminta mereka untuk memimpin, itu tidak lebih dari membiarkan mereka menguji air, dia tidak akan segera mengirim kekuatan utama untuk bermain. Oleh karena itu, betapapun sedihnya mereka dalam pertarungan, mereka harus terus berjuang, dan tidak ada kemunduran sama sekali. Bagaimanapun, kekuatan serangan lawan tidak bagus, dan mereka tidak bisa membunuh mereka, jadi tidak ada yang perlu mereka takuti. Hanya saja pemikiran mereka terlalu naif. Mereka tidak tahu bahwa ribuan orang di seberang bergegas turun, dan mereka tidak bermain-main dengan mereka sama sekali. Mereka sebenarnya menyembunyikan gerakan mematikan mereka. Di tengah huru-hara, sosok kuat tiba-tiba muncul di sisi lawan. Meskipun jumlahnya tidak banyak, sekitar 20 di antaranya, mereka membunuh Yang Mulia Abadi seperti memotong sayuran di tahap tengah. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, ratusan di antaranya mati, dan tiba-tiba terjadi kekacauan. Pasukan kecil ini memiliki sedikit kekuatan. Sungguh menakjubkan bahwa begitu banyak makhluk abadi tingkat menengah dapat dibunuh tanpa Lu Chen muncul. Melihat hal ini, Duan Yingjun, yang menyaksikan pertempuran dari belakang, tahu bahwa sudah waktunya untuk beralih ke unit yang lebih kuat. Jika tidak, di medan perang yang sempit, jika pasukan jangka menengah Yaozu Xianzun terus bertempur, konsekuensinya tidak terbayangkan. Meskipun monster-monster itu mati segera setelah mereka mati, itu tidak ada hubungannya dengan Duan Yingjun. Tapi Duan Yingjun datang untuk membunuh Lu Chen, bukan untuk memaksa Yaozu mati. Sekarang Lu Chen belum melihatnya, kelompok umpan meriam klan iblis di atas semuanya mati, yang tidak ada manfaatnya bagi Duan Yingjun. Hanya Yaozu yang lebih abadi, semakin mengancam Lu Chen, dan semakin bermanfaat bagi Duan Yingjun. Setidaknya setelah merebut puncak gunung, dan kemudian mengalahkan pertahanan perisai Beng dan Xiu, monster-monster di tahap tengah Yang Mulia Abadi itu masih bisa membantai pasukan kecil Lu Chen. Ganti mereka dan biarkan pasukan tahap akhir Xianzun naik dan bertarung. Duan Yingjun menoleh, dan memerintahkan pembangkit tenaga listrik puncak Yaozu Xianzun di sampingnya. Kenapa kamu tidak membiarkan kami pergi saja? Mendengar ini, pembangkit tenaga listrik puncak Yaozu Xianzun sangat bingung, dan segera bertanya balik.
Terlepas dari kekuatan tempur dan tubuh fisik, puncak Yang Mulia Abadi jauh lebih kuat daripada Yang Mulia Abadi. Mengapa membiarkan pasukan Yang Mulia Abadi naik? Jika mereka naik ke puncak 1000 makhluk abadi, garis pertahanan di atas seperti hiasan, dan Luo Jinxian besar seperti semut itu harus berlutut secara langsung, dan mereka akan musnah dalam sekejap, bukan? Harus punya. Saya benar-benar tidak mengerti, ribuan puncak Yaozu Xianzun menganggur dalam keadaan linglung, dan mereka sangat tampan sehingga mereka tidak membiarkan tim puncak Yaozu Xianzun, tetapi mengatur agar pasukan tahap akhir Xianzun naik. Saya tidak tahu apa yang mereka inginkan. Puncak dari 1000 Yang Mulia Abadi adalah kekuatan utama untuk membunuh Lu Chen. Memintamu untuk melawan pasukan kecil Lu Chen seperti membunuh seekor ayam dengan pisau banteng. Biarkan pasukan Xianzun tahap akhir naik dan bertarung. Kekuatan tempur Xianzun di tahap akhir jauh lebih kuat daripada di tahap tengah, cukup untuk menembus garis pertahanan di pintu masuk. Kemudian pasukan kecil yang membantai Lu Chen juga akan diserahkan kepada mereka. Kita semua bertempur di sini. Pasukan kecil itu sudah dalam bahaya, tapi Lu Chen, bajingan itu, belum muncul. Entah konspirasi apa yang sedang dibuat anak itu. Target utama puncak Yan Xianzunmu adalah Lu Chen. Selama Lu Chen tidak muncul, kamu tidak ingin bertindak gegabah. Serahkan sisanya pada dua pasukan di bawah. Duan Yingjun menjelaskan dan berkata demikian. Meskipun monster-monster ini menuruti kata-katanya, mereka tetaplah monster, bukan manusia, dan bukan bawahannya. Begitu mereka kehilangan terlalu banyak karena perintahnya, mereka akan meragukan motifnya sampai batas tertentu. Oleh karena itu, perlu baginya untuk menjelaskan, untuk mencegah monster-monster ini berpikir liar. Benar, apa yang dikatakan Guru Duan sangat benar. Tujuan kami selalu Lu Chen. Sampah Luo Jinxian hanya digunakan untuk memaksa Lu Chen keluar. Itu tidak penting bagi kami sama sekali. Biarkan orang-orang di bawah bertarung. Petik 2. Puncak Yaozu Xianzun mengangguk, dan berkata, selama kita tidak melihat Lu Chen, puncak Yanzun kita tidak akan terguncang oleh petir, biarkan pasukan Xianzun kemudian berdiri di atas. Segera, pasukan jangka menengah Yaozu Xianzun yang berjuang keras menerima perintah tersebut, dan mereka semua merasa lega dan mundur dari medan perang karena malu. Setelah itu, pasukan tahap akhir dari Guru Abadi Yaozu bergegas ke puncak gunung, bersumpah untuk meratakan puncak gunung. Setelah pasukan tahap akhir Yaozu Xianzun yang lebih kuat memasuki medan perang, mereka menghancurkan jimat yang tak terhitung jumlahnya, menginjak jebakan yang tak terhitung jumlahnya, dan menerobos lingkaran sihir pertahanan dengan panah dingin yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika ribuan legiun fanatik membentuk besar dan kecil formasi pertempuran, mereka tidak bisa mengalahkan pasukan musuh di tahap akhir Yang Mulia Abadi. Untungnya, mereka memiliki perisai yang mencegah mereka terbunuh dengan satu pukulan. Pertahanan, menyebabkan kerusakan gegar otak pada mereka. Di belakang garis pertahanan, 1000 dokter abadi di medan perang melakukan keterampilan medis mereka satu demi satu, merawat tentara yang terluka dengan vitalitas yang kuat. Meskipun San Qian Mele mendapat dukungan dari dokter abadi di medan perang, ia tidak dapat menahan serangan terus-menerus dari San Qian Yaozu Xianzun di tahap selanjutnya. Dia terluka dan terluka, disembuhkan dan disembuhkan, dan dia selalu dalam kondisi terluka, ke atas. Pada saat ini, tembok pertempuran yang tinggi tiba-tiba turun dari langit, menghantam monster-monster di tahap akhir keabadian. Namun, monster-monster itu juga bukan vegetarian. Mengandalkan alam tinggi mereka, mereka tidak menganggap serius tembok pertempuran yang jatuh dari atas, dan mereka menembak balik untuk melawan tembok pertempuran yang jatuh dari langit. Pada saat mereka mengetahui bahwa tembok pertempuran itu tidak dapat ditembus, semuanya sudah terlambat. Tembok pertempuran mengabaikan serangan itu dan menghancurkan mereka sesuai keinginan mereka, langsung menghancurkan hidung dan mata mereka yang bengkak, menyebabkan barisan mereka berada dalam kekacauan, dan mereka harus mendesak mereka untuk mundur dan untuk sementara waktu melepaskan diri dari pertempuran dengan tentara Zelot. Pasukan, apa yang begitu kuat? Ada tumpukan tembok tanah yang tidak bisa dipatahkan. Aku juga mabuk. Terbuat dari apa tembok tanah ini? Bahkan kekuatan serangan Yang Mulia Abadi kita dapat menahannya. Sampah Luo Jinxian itu bahkan memiliki benda ajaib seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu dari mana mereka mendapatkannya. Untung, kekuatan tembok tanah itu terbatas, kalau tidak kita akan sengsara. Kami sudah sengsara. Kami semua sangat malu dengan penghancuran ini. Jika kami tidak membalas dendam ini,
kami tidak akan pernah melepaskannya. Banyak iblis di tahap akhir Xianzun melihat ke tembok pertempuran di depan mereka, dan mereka semua terkejut. Mereka tidak tahu apa gunanya benda-benda ini. Tidak bisa mengalahkannya. Tarik jarak dekat. Saat ini, suara Yuli keluar, dan perintah dikeluarkan. Tembok pertempuran itu dilepaskan olehnya, untuk memblokir pertempuran antara kedua belah pihak, dan kemudian melanjutkan ke tahap pertempuran berikutnya. Dengan penghalang tembok pertempuran, pasukan tahap akhir Yaozu Xianzun sedikit menderita, dan ada juga gencatan senjata singkat, dan 3.000 legiun mampu mundur dalam pertempuran jarak dekat. Kalau tidak, mereka mungkin tidak bisa mundur jika terus-menerus terjerat oleh monster itu. Pegang rumputnya, mereka mundur, kita tertipu. Nah, jika kita terus berjuang, cepat atau lambat kita akan membunuh mereka semua, dan bisakah mereka mundur? Ternyata fungsi tembok tanah itu untuk memaksa kita mundur agar mereka bisa mundur. Sungguh menakjubkan. Petik 2. Sudahlah, karena kita sudah tertipu sekali, kita tidak akan tertipu untuk kedua kalinya. Meski tembok tanah ini kuat, namun tidak saling terhubung. Terburu-buru masuk, bunuh mereka semua, dan paksa Lu Chen keluar. Setelah mendengar perintah Yuli dan suara mundurnya di dalam tembok pertempuran, para master monster abadi di puncak menyadari bahwa kemunculan tembok pertempuran itu telah memaksa mereka untuk mundur. Dia bergegas di antara jarak dari tembok pertempuran. Hanya saja ketika mereka semua menyerbu masuk, mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan bahwa tembok pertempuran itu tidak diperbaiki, tetapi bisa bergerak, dan masih dikendalikan oleh manusia. Pada saat itu, tembok pertempuran yang tak terhitung jumlahnya bergerak dengan cepat, ada yang bergerak secara horizontal, ada yang vertikal, ada yang bergerak maju, dan ada yang bergerak mundur, sehingga monster yang menyerbu masuk mengelak ke kiri dan ke kanan, dan tidak ada satupun dari mereka yang ingin ditangkap oleh tembok pertempuran. Memukul. Setelah beberapa saat, tembok pertempuran itu berhenti bergerak, tapi sudah membentuk labirin persegi panjang, membentang dari pintu masuk puncak gunung, setidaknya panjangnya 10 mil. Ketika monster melihat bahwa tembok pertempuran tidak lagi bergerak, mereka akan bernapas lega, hanya untuk menyadari bahwa mereka berada dalam situasi yang buruk. Mereka sebenarnya terjebak dalam labirin tembok pertempuran, dan mereka harus mencari jalan keluar jika ingin terus membunuh. Atau, hancurkan tembok pertempuran dan bertarunglah sekuat tenaga. Atau, panjat tembok pertempuran dan keluarlah. Namun, tembok pertempuran itu tidak bisa dihancurkan, bahkan dengan kekuatan Tuan Abadi mereka di tahap selanjutnya, mereka tidak dapat menghancurkan satu tembok pertempuran pun, dan ingin bertarung terus-menerus. Itu tidak perlu dipikirkan lagi. Selain itu, tembok pertempuran itu semuanya setinggi 10 kaki, bagaimana cara memanjatnya? Dalam kasus larangan peri terbang, mereka bahkan tidak bisa melompat setinggi itu, paling banyak mereka bisa melompat beberapa kaki, dan monsternya tidak sebesar binatang peri, jadi mereka bahkan tidak berpikir untuk melompat ke atas tembok pertempuran setinggi 10 kaki. Dalam keputusasaan, 3.000 klan iblis abadi tidak punya pilihan selain berjalan melalui labirin dengan jujur dan menemukan jalan keluar. Namun, Yuli melepaskan sejumlah besar tembok pertempuran saat ini, bukan untuk membiarkan monster-monster ini memasuki labirin untuk bermain, tetapi untuk mengambil nyawa mereka. Di labirin tembok pertempuran, ruangnya sempit, dan tidak ada monster sebanyak yang bisa melawan-lawan. Di beberapa labirin, lorongnya sangat sempit sehingga hanya bisa menampung duel 1 lawan 1, dan tidak lebih dari 1 orang yang bisa bertarung berdampingan, jika tidak mereka akan terkejut dengan akibat dari pertarungan satu sama lain. Namun, anggota inti dari Legiun Fanatik sedang menunggu kesempatan ini, yang mereka inginkan adalah ruang seperti ini yang cocok untuk pertempuran mereka, dan Yuli juga membuatkan medan perang ini untuk mereka, dan mereka ingin mengalahkan pasukan monster ini di labirin tembok pertempuran, untuk membuka jalan menuju pertempuran tingkat berikutnya. Anggota inti dari Fanatical Legion hanya lebih dari 20 orang. Jika mereka ingin mengalahkan 3.000 klan iblis abadi, mereka tidak dapat melakukannya tanpa cara yang tajam, dan mereka harus melakukannya di medan perang yang sempit. Jika medan pertempurannya luas, jangan pernah berpikir untuk mengalahkan orang lain, dan dikalahkan oleh orang lain hampir sama. Sangguan ingin menaiki batu unicorn dan masuk ke lorong tersempit pintu keluar tembok pertempuran sendirian, dan banyak setan lewat di sana, mereka masih berbaris, dan jika ingin melewati pintu keluar tersebut, mereka harus kalah, pendekar pedang terbaik ini. Sangguan Jin mendapatkan harta langka di alam rahasia Cipo,
dan kemauan pedang telah meningkat pesat, yang setara dengan meningkatkan kekuatan pedang kemauan. Belum lagi memotong makhluk abadi seperti memotong sayuran pada tahap selanjutnya, bahkan makhluk abadi yang lebih lemah pun dapat dipotong pada puncaknya. Bertarung di lorong tersempit tembok pertempuran, harus 1 lawan 1. Bisa dibayangkan betapa cepatnya Xianzun mati 1 lawan 1 dengan sangguan Jin di tahap selanjutnya. Satu pedang pada satu waktu, tidak pernah gagal. Ketika sangguan Jin bertempur sampai ke ujung lorong tersempit tembok pertempuran, sungai darah mengalir di belakangnya, dan mayat berserakan di tanah. Lusinan klan monster abadi mati di bawah pedangnya pada tahap selanjutnya. Kemudian, sangguan ingin berjalan ke lorong sempit lain di tembok pertempuran, untuk membunuh monster yang lewat di sana. Jianxiu terkenal dengan kulitnya yang renyah, namun dibandingkan dengan fanatik legion, kulit luarnya tidak renyah, dan tubuh fisiknya cukup memuaskan. Lagi pula, para pembudidaya pedang juga telah menggunakan darah binatang abadi untuk menempa tubuh mereka sejak lama, jadi di manakah dagingnya bisa begitu renyah. Selain itu, Ming Yue membiarkan si Qilin mengikuti Sang Guan Jin, yang setara dengan menambahkan lapisan perlindungan yang kuat pada Sang Guan Jin. Kekuatan pertahanan si Qilin tidak lebih buruk dari perisai umum naga gemuk, tapi jauh lebih buruk dari pot utama naga gemuk. Meski begitu, si Qilin menahan serangan itu demi sangguan, dan efeknya tetap sama. Yang terpenting adalah musuh saat ini bukanlah puncak dari Xianzun, melainkan semua tahap selanjutnya dari Xianzun. Inilah alasan utama mengapa sangguan Jin berani bertarung dengan satu orang dan satu binatang tanpa restu dari pot utama Fei Long. Ancaman baginya dari klan monster abadi di tahap selanjutnya sebenarnya tidak terlalu besar. Di lorong lain yang relatif sempit di tembok pertempuran, itu adalah medan perang Ming Yue. Ming Yue juga memperoleh harta langka di alam rahasia Cipo, dan seni bela diri Qilin menjadi lebih kuat, dan kekuatannya pun meningkat. Dengan dukungan binatang Qilin, kekuatan tempurnya bahkan lebih tinggi daripada sangguan Jin. Setiap Yaozu Xianzun yang memilih Ming Yue di tahap akhir bukanlah musuh dekat Ming Yue, dan mati dengan sangat cepat. Jumlah musuh yang dibunuh Ming Yue dan kecepatan dia membunuh mereka berdua lebih tinggi dari sangguan Jin. Fei Long juga bermain, tetapi basis budidayanya agak rendah. Dia berada di alam yang sama dengan Lu Chen. Bahkan jika dia memiliki teknik serangan perisai tingkat setengah dewa yang diserahkan kepadanya oleh Dewa Roh, dia tidak bisa mengerahkan terlalu banyak kekuatan, dan dia tidak bisa membunuh makhluk abadi. Namun, Fei Long tidak bisa membunuh monster itu di tahap akhir dari Master Abadi, tetapi monster lainnya bisa. Sebab, Fei Long tidak bertarung sendirian, dan di belakangnya ada seorang pembudidaya panah yang kuat, Ling Yan. Fungsi utama Fei Long adalah membawa pot ganda dengan tubuh ditekuk, membuka jalan di ruang sempit, dan menjatuhkan monster abadi tahap akhir yang bergegas ke depan, dan menyerahkan pembunuhan monster itu kepada Jianxiu. Ling Yan juga memanen harta karun eksklusif di alam rahasia Cipo, dan memadatkan panah abadi yang lebih kuat, yang tidak lagi melukai yang abadi di tahap selanjutnya, tetapi langsung meledak. Keduanya bekerja sama dan tidak terkalahkan, membunuh musuh di sepanjang jalan seperti memotong sayuran. Ruhua mengambil buah kuat bawaan di alam rahasia Cipo. Dia awalnya terlahir dengan kekuatan besar, dan dengan peningkatan efektivitas buah kuat, kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Ruhua, dengan 2 palu saja, dan mengandalkan tubuhnya yang kuat, hanya berjalan di lorong yang sedikit lebih lebar di tembok pertempuran, meninju dengan 1 pukulan, dan dengan mudah memukul mati puluhan monster peri tahap akhir. Quan Sheng satu grup dengan Fest dan Niu Ding, menyiapkan medan perang di lorong lebar tembok pertempuran, dan bekerja sama dengan Fest dan Niu Ding untuk membunuh musuh. Teknik serangan gabungan bencana alam Fest dan Niu Ding sangat kuat, disertai dengan medan kekuatan bencana alam, yang memiliki kekuatan untuk membunuh makhluk abadi di tahap selanjutnya. Namun kelemahan dari teknik serangan gabungan bencana alam adalah rotasinya yang lambat. Selama musuh secara sadar menghindari medan kekuatan bencana alam, akan sulit mencekik musuh. Berbeda jika ada yang membantu. Quan Sheng adalah orang yang membantu. Quan Sheng memperoleh harta eksklusif di alam rahasia Bodhisattva Merah, menyerap esensi dari akar besi yang merusak tulang, dan kekuatan tubuh fisiknya meroket. Tapi tidak ada apa-apa. Namun masa kejayaannya belum tercapai, hanya Daluo Jinxian tahap akhir, kekuatan serangannya tidak kuat, dan dia tidak bisa mengalahkan tahap akhir dari keabadian, jadi dia harus menggunakan tubuhnya yang sesat dan tirani untuk bantu Fest dan Ding Niu. Selama dia bertemu musuh,
Quan Sheng akan menggunakan tubuhnya sebagai umpan untuk menghadapi pukulan para abadi Yao Zu di tahap selanjutnya, dan memperkenalkan mereka ke dalam jangkauan medan kekuatan bencana alam Rompi dan Niu Ding, dan tidak akan terjadi apa-apa padanya setelah itu. Bukan hanya Rompi dan Ding Niu yang membunuh musuh dengan serangan gabungan. Susunan pedang roda angin dari 10 pelayan tidak jauh di belakang, dan bahkan lebih baik daripada kombinasi bencana alam dalam hal kecepatan membunuh musuh. Ada banyak wanita di 10 pelayan, dan jangkauan susunan pedang roda angin juga besar. Mereka hanya dapat memilih medan perang yang lebih luas, jika tidak maka akan sulit untuk bertarung sama sekali. Tapi medan perang yang lebih luas berarti lebih banyak musuh, dan musuh juga bisa melancarkan serangan sampai batas tertentu, yang awalnya merupakan ancaman besar bagi 10 pelayan. Tapi Lingxi sudah menjadi tubuh roh angin, yang dapat memadatkan dukungan bila angin yang sangat kuat, belum lagi tidak ada master abadi yang menjadi lawannya di tahap selanjutnya, dan bahkan master abadi yang lebih lemah pun tidak bisa, bahkan menangani bila anginnya pada tahap selanjutnya. Yuling Ten adalah inti pertempuran yang kuat, dan 9 pelayan lainnya tidak berada di bawah banyak tekanan. Formasi pedang Fenglun dapat mempertahankan kekuatannya, dan tidak hanya dapat membunuh musuh dengan cepat, tetapi juga dengan banyak cara. Hanya saja medan pertempuran 10 pembantu relatif luas, musuh banyak, dan mereka menyerang mereka gelombang demi gelombang. Bahkan jika Lingxi bisa berdiri sendiri, dan susunan pedang roda angin membunuh musuh dengan sangat cepat, Yuli masih ketakutan. Malu, sangat khawatir. Yuli tidak terlalu mempedulikannya lagi, dan segera memindahkan Gao Hai, Aisan dan Souho, dan meminta mereka untuk terus membantu 10 pelayan dengan lingkaran sihir, jimat dan organ, mencoba membawa masalah pada monster-monster itu dan mengurangi tekanan pada 10 pelayan. Terutama peri hantu Xiao Qiandi. Sebelah Aisan, yang paling membantu dalam membantu 10 pelayan. Mengetahui bahwa pertahanan Xiao Qian tidak terlalu kuat, Ming Yue mengubah tulang unicorn menjadi sepasang pelindung tulang unicorn untuk dipakai Xiao Qian. Di masa lalu, dia khawatir saudara laki-laki berkepala datar yang suka berperang akan terbunuh di medan perang, dan tulang unicorn biasanya dipakai oleh Quan Sheng. Tapi Quan Sheng sekarang menjadi tubuh King Kong yang tidak bisa dihancurkan, dan dia tidak lagi membutuhkan perlindungan tulang unicorn, yang bisa disebarkan ke orang lain. Antara Lingxi dan Xiao Qian, Ming Yue memilih untuk membiarkan Xiao Qian mengenakan baju besi unicorn. Xiao Qian adalah hantu perempuan, aslinya adalah feminitas, dengan roh jahat di tubuhnya. Dan tulang unicorn bukanlah unicorn yang serius. Sebenarnya, itu juga merupakan feminitas, dan juga memiliki roh jahat. Ini sangat cocok dengan Xiao Qian, dan efek melindungi Xiao Qian jauh lebih baik daripada yang lain. Inilah mengapa Ming Yue memilih Xiao Qian daripada Lingxi. Terlebih lagi, setelah roh 10 menjadi gaya roh yang diperoleh, tubuh roh mengalami perubahan kualitatif, dan tubuh fisik relatif lebih kuat. Xiao Qian memanen harta karun yang besar di alam rahasia Cipo, mendapatkan rumput 9 neter-neter, dan menyerap kekuatan roh jahat. Setelah itu, kekuatannya melonjak, dan kekuatan tempurnya telah lama melemparkan tuannya, Aisan, sekitar 100 blok jauhnya. Xiao Qian saat ini juga memiliki kekuatan tahap akhir untuk membunuh makhluk abadi. Mengenakan armor tulang unicorn dengan pertahanan yang kuat dan kecepatan seperti hantu, dia berani menyerbu kelompok musuh untuk menyerang dan membunuh. Potong lagi dan mundur, serangan dan pembunuhan serigala Xiao Qian telah berulang kali berhasil, dan berulang kali mengganggu barisan ofensif monster. Yang paling penting adalah dia bisa mundur tanpa cedera berkali-kali, yang membuat monster-monster itu sangat pusing. Serangan dan pertahanan Xiao Qian sangat kuat, dan kecepatannya cepat, monster hampir tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Di medan perang ini, ada ratusan monster yang berpartisipasi dalam pertempuran, dan target utama mereka adalah 10 pelayan. Susunan pedang roda Phoenix dari 10 pelayan terlalu kuat, terutama kemampuan elemen angin dari tubuh roh angin terlalu kuat, dan mereka menderita banyak kerugian. Mereka bersumpah untuk menghancurkan tubuh roh Phoenix dan kemudian menghancurkan formasi pedang sialan itu. Masalah yang ditimbulkan oleh ahli lingkaran sihir, ahli jimat, dan ahli mekanisme, meskipun menjengkelkan, tidak seburuk serangan dan pembunuhan terus-menerus dari hantu perempuan itu. Dengan kerja sama Xiao Qian dalam menyerang kelompok musuh, susunan pedang roda angin dari 10 pelayan berputar lebih cepat dan memotong lebih banyak musuh. Terutama Lingxi, setiap kali barisan musuh sedang kacau, dia berulang kali mengambil kesempatan untuk melepaskan bila angin, dan efek membunuh musuh semakin tinggi.
Adapun pemula dan Wan Yan, kedua orang ini tidak bergabung di medan perang manapun, tetapi berlari berkeliling, memicu guntur dan api di mana-mana. Peri guntur dan peri api mereka sangat kuat, dan kemanapun mereka pergi, monster menghindari mereka. Namun, Cai Niao dan Wan Yan tidak menggunakan guntur dan api untuk membunuh monster. Meskipun guntur dan api mereka sangat ganas, mereka masih tidak bisa membunuh orang-orang kuat di tahap selanjutnya dari Master Abadi. Mereka hanya meminjam kekuatan guntur dan api untuk memaksa monster-monster itu menghindari jebakan lain. Yang disebut jebakan itu sebenarnya adalah medan perang tempat Sangguan Jin, Ming Yue, dan orang kuat lainnya berada. Mereka ingin mengusir monster-monster itu ke medan perang tersebut sehingga Sangguan Jin dan yang lainnya dapat membunuh mereka. Satu-satunya dokter abadi yang memasuki labirin tembok pertempuran untuk berpartisipasi dalam pertempuran adalah Waner. Namun Waner tidak bertarung secara langsung, melainkan berlarian di labirin tembok pertempuran, menyembuhkan anggota inti yang terluka, yang merupakan dukungan terbesar untuk semua anggota inti. Di dalam tembok pertempuran, terjadi pertempuran sengit, dan kekuatan utama untuk menyerang pasukan jangka menengah dari 3.000 klan iblis abadi semuanya adalah anggota inti dari Legiun Fanatik. Tetapi untuk beberapa alasan, Lu Chen tidak muncul, dari awal hingga akhir. Di luar tembok pertempuran, Duan Yingjun dan pembangkit tenaga listrik puncak dari Yang Mulia Abadi Klan 1000 Monster terus menunggu dan melihat untuk menunggu Lu Chen muncul. Meskipun mereka tahu bahwa pertempuran di dalam sangat sengit, mereka tetap bersikeras untuk tidak bertempur. Meskipun saya tidak dapat melihat situasi pertempuran spesifik di dalam tembok pertempuran, Duan Yingjun sangat yakin bahwa tahap akhir dari Yang Mulia Abadi jauh lebih kuat daripada tahap tengah dari Yang Mulia Abadi, dan pasukan mendiang Yang Mulia Abadi dari monster. Ras dapat melawan pasukan kecil Daluo Jinxian, tidak peduli betapa sulitnya. Pukul jatuh. Kecuali Lu Chen muncul untuk berperang, garis pertahanan pasukan kecil akan dihancurkan. Namun, begitu Lu Chen muncul, pasukan tahap akhir dari Xianzun Yaozu pasti tidak akan tangguh terhadap Lu Chen, tetapi akan segera mundur dan membiarkan pasukan puncak Xianzun Yaozu datang untuk berperang. Masalahnya adalah belum ada yang mundur dari tahap akhir dari Yang Mulia Abadi Ras 3.000 Monster, yang berarti Lu Chen belum muncul. Untuk mencegah Lu Chen main-main, Tuan Abadi 1000 Monster ini tak tergoyahkan seperti gunung, dan dia tidak akan memasang jaring ketika dia melihat kelinci. Selama pasukan kecil dikalahkan dengan parah, dan lebih banyak orang mati, tidak ada kekhawatiran Lu Chen tidak akan keluar. Namun, Duan Yingjun menunggu selama 2 jam penuh, dan akhirnya pasukan tahap akhir Xianzun Yaozu mundur dari tembok pertempuran. Namun, daripada mundur, lebih baik bilang kabur. Pasukan tahap akhir Yaozu Xianzun kehabisan tenaga karena malu, dan kerusakan pertempurannya sangat parah. Hanya ada beberapa jenderal yang tersisa dan kalah. 3.000 Master Abadi Klan Iblis memasuki tembok pertempuran pada tahap akhir, tetapi kurang dari 1.000 mundur, kerugian penuh 2/3, yang menyebabkan keributan di antara monster yang menunggu di luar, dan semua orang terkejut. Mengapa kamu kehilangan begitu banyak orang? Apakah Lu Chen keluar untuk bertarung? Duan Yingjun mengerutkan kening, dan meneriaki iblis tahap akhir yang melarikan diri dari Yang Mulia Abadi. Kami tidak melihat Lu Chen. Kami dibunuh oleh orang-orang kuat dari pasukan kecil itu. Pasukan kecil itu memiliki lebih dari 20 orang kuat. Meskipun mereka adalah Daluo Jinxian, kekuatan tempur mereka sangat kuat. Mereka bahkan memiliki kekuatan untuk membunuh Xianzun di tahap akhir. Bukan tidak masuk akal jika pasukan tahap menengah Xianzun kita gagal, menyedihkan. Di antara mereka, ada banyak orang yang cakap dan orang aneh, termasuk tukang reparasi pedang, tukang reparasi perisai, tukang reparasi panah, dan Hercules. Ada juga berbagai macam dukungan yang muncul tanpa henti, yang membuat kita sangat pasif di medan perang. Hal yang paling mengerikan adalah tembok bumi yang tidak bisa dihancurkan tidak hanya bisa bergerak, tapi juga membentuk labirin, mengubahnya menjadi medan perang yang cocok untuk musuh kapanpun dan dimanapun, membuat kita kehilangan posisi selamanya. Kami telah membunuh terlalu banyak orang, seluruh pasukan telah dilumpuhkan, dan kami tidak dapat bergerak lagi. Jika kita tidak mundur, cepat atau lambat seluruh pasukan akan musnah. Monster-monster yang melarikan diri itu merespons dengan panik di wajah mereka. Aku retak, bukankah Lu Chen yang melakukannya? Hanya bawahan Lu Chen yang melakukannya. Orang-orang di bawah Lu Chen hanyalah Daluo Jinxian. Mereka bukan Lu Chen, juga bukan keturunan 9 naga.
Bagaimana mereka bisa begitu sesat? Siapa yang percaya bahwa lusinan orang mengalahkan 3.000 master abadi di tahap akhir? Petik 2. Duan tampan kaget dan marah, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Kami juga tidak percaya, kami tidak memperhatikan lusinan orang. Tapi itu berbeda dalam pertarungan. Wilayah orang-orang itu sangat rendah, tapi kekuatan tempur mereka benar-benar tidak normal. Lu Chen yang cabul itu, orang-orang di bawah komandonya juga mesum, bukan berarti seluruh keluarga tidak masuk ke dalam rumah. Kami telah mencoba yang terbaik, dan kami mundur ketika kami tidak bisa bertarung lagi. Kami tidak bisa mati semua di dalam. Para master peri dari ras monster melihat bahwa Yingjun tidak mempercayainya di tahap selanjutnya, jadi mereka bertahan satu demi satu. Kamu telah membunuh begitu banyak orang dan membayar harga yang mahal, berapa banyak dari mereka yang telah kamu bunuh? Duan Yingjun merasa ragu, dan bertanya dengan alis berkerut. Tidak ada yang bisa dipotong. Meski jumlahnya sedikit, mereka memiliki pertahanan yang tinggi, dan sulit untuk mengalahkan mereka. Hal yang paling menyedihkan adalah mereka memiliki peri medis yang kuat, yang tidak takut terluka sama sekali, dan hampir semuanya menjadi gelas. Tidak peduli seberapa parah luka mereka, Immortal Medical Immortal akan menyembuhkan mereka di tempat, dan menyembuhkan mereka dalam waktu singkat. Kami tidak memiliki dukungan lain, jadi kami tidak dapat melawan mereka lagi. Yao Zhu Xianzun itu merespons seperti ini di tahap selanjutnya. Dokter, Duan Yingjun berpikir sejenak, dan tiba-tiba teringat sesuatu, dia menamparkan kepalanya, ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa Lu Chen memiliki tim ahli medis lapangan di bawah pimpinan Lu Chen, tapi aku hanya tidak menyangka ahli medis Lu Chen menjadi sangat kuat. Tuan Duan, meskipun Yang Mulia Abadi kita menderita kekalahan telak di tahap selanjutnya, itu tidak berarti bahwa kekuatan utama dari Yang Mulia Abadi ras monster kita tidak cukup baik. Orang kuat Yao Zhu Xianzun tahap akhir memandang Duan Yingjun dan berkata, bawahan mesum Lu Chen tidak memiliki kekuatan tempur puncak Xianzun. Mereka tidak berani membiarkan kita memulai pertarungan. Mereka terutama menggunakan medan untuk mengalahkan kita. Jika mereka jangan dengan bantuan tembok tanah itu, mereka sama sekali bukan lawan kita. Maksudmu? Selama pasukan puncak Xianzun berperang, mereka bisa mengalahkan pasukan Lu Chen hingga berkeping-keping. Duan Yingjun bertanya balik, bukan bunga jatuh dan air mengalir, tapi membunuh semuanya. Master tahap akhir dari Yao Zhu Xianzun mengertakkan giginya, dan berkata dengan tegas, kekuatan tempur Xianzun pada puncaknya jauh lebih kuat daripada Xianzun tahap akhir. Bawahan mesum yang bisa mengalahkan Lu Chen pasti akan mengalahkannya. Lu Chen sampai mati. Aku mengerti maksudmu sekarang. Duan Yingjun mengerutkan kening, lalu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada orang itu untuk mundur. Maksud orang itu adalah selama pasukan puncak Xianzun mengambil tindakan, yang disebut orang mesum di atas pasti akan mati, dan pasukan kecil Lu Chen juga akan dimusnahkan. Tapi Duan Yingjun sedikit ragu. Membiarkan kekuatan utama dari puncak Yao Zhu Xianzun berpartisipasi dalam pertempuran tanpa melihat Lu Chen tidak hanya akan menghancurkan rencana yang telah dibuatnya, tetapi juga dengan mudah tertipu oleh tipuan Lu Chen. Tuan Duan, Yao Zhu, kita menderita kerugian besar, jika kita tidak membalas dendam, kita tidak akan bisa mengatasinya. Pusat kekuatan puncak Yao Zhu Xianzun datang dan berkata, pasukan Xianzun di tahap selanjutnya telah mundur, dan sekarang giliran kita untuk mengambil alih kekuatan utama. Kita juga harus mengambil inisiatif, dan kita tidak bisa melanjutkannya, secara pasif menunggu Lu Chen muncul. Saya khawatir jika Lu Chen tidak muncul, itu untuk semacam konspirasi. Saya khawatir Lu Chen akan keluar untuk membuat masalah setelah pasukan utama Anda dikirim, dan orang-orang Anda akan kehilangan lebih banyak pada saat itu. Duan Yingjun mendorong ke belakang. Berdiri di sana ada dua pasukan monster yang gagal, di antaranya pasukan tahap akhir Xianzun adalah yang paling menyedihkan, dengan kekuatannya berkurang 2/3. Maknanya juga sangat jelas, yaitu dia khawatir setelah kekuatan utama Yao Zhu membunuh mereka, bagian belakang akan kosong, dan ketika Lu Chen menyentuh mereka, bukankah Yao Zhu yang abadi ini akan dibantai oleh Lu Chen? Pada tahap pertengahan dan akhir, yang paling penting adalah hari ini dia tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran, dan dia tidak ingin menjadi sasaran pemenggalan kepala Lu Chen. Dia membutuhkan sekelompok pembangkit tenaga listrik puncak Yao Zhu Xianzun untuk melindunginya. Jika semua pusat kekuatan puncak dari Yang Mulia Abadi ras 1000 monster terbunuh, tidak aman baginya untuk tetap tinggal. Entahlah apakah Lu Chen akan mengambil kesempatan ini untuk menyelinap dan membunuhnya.
Mari kita pertahankan separuh orang, agar bagian belakang tidak kosong, dan kita tidak akan takut Lu Chen melancarkan serangan mendadak. Pembangkit tenaga listrik puncak Yaozu Xianzun berpikir sejenak dan berkata demikian. Separuh dari orang yang tersisa, yaitu 500 pusat kekuatan puncak Yaozu Xianzun, sudah cukup untuk duduk di belakang. Dengan pengaturan seperti itu, Duan Yingjun tentu saja setuju. Ada 500 pusat kekuatan puncak dari Master Abadi Ras Iblis, dan jika Lu Chen berani muncul di sini, itu pasti cukup untuk minum sepoci. Tim abadi puncak Yaozu akhirnya pergi berperang, tetapi dibagi menjadi dua, hanya setengah dari mereka yang menyerang, dan setengah dari mereka tetap tinggal. Biasanya, puncak kekuatan tempur Xianzun begitu kuat, belum lagi menghancurkan setengah dari garis pertahanan pasukan fanatik penyerang, bahkan jika Anda membawa 100 orang untuk pergi ke sana, pasukan fanatik tidak dapat mengalahkannya. Namun, bagi Legiun Fanatik, tugas mengalahkan pasukan Xianzun tahap akhir Yaozu telah selesai. Pertarungan di tahap selanjutnya bukan lagi pertarungan Legiun Fanatik, melainkan pertarungan Lu Chen. Dalam dua pertempuran sebelumnya, mereka masing-masing mengalahkan pasukan tahap tengah dan akhir dari Xianzun Yaozu, untuk memikat kekuatan utama Xianzun yang tampan dan terkemuka di puncak Yaozu. Duan Yingjun terlalu berhati-hati. Dia tidak membiarkan kekuatan utama Yaozu berpartisipasi dalam pertempuran sampai dia melihat Lu Chen. Dia hanya membiarkan pasukan Yaozu tahap menengah dan akhir menyerang secara bertahap, tanpa sengaja menggali lubang besar untuk Yaozu, dan juga mengirim Yaozu ke lubang tersebut. Omong kosong, jika Duan Yingjun tidak terlalu berhati-hati, dan mengirim semua pasukan Yaozu untuk menyerang sejak awal, dan hampir 10.000 makhluk abadi Yaozu menyerbu sekaligus, akan jauh lebih sulit untuk dilawan. Jika sampai pada situasi seperti itu, Legiun Zelot tidak dapat menghentikannya sama sekali, dan Lu Chen harus muncul untuk bergabung dalam pertempuran terlebih dahulu, itu akan menjadi pertempuran yang sengit. Namun karena manuver centil Duan Yingjun, Yaozu kalah dalam dua pertempuran berturut-turut, dan begitu banyak orang yang diabaikan, yang sangat mempengaruhi moral. Hanya 1000 kekuatan utama Yaozu yang tersisa untuk bertarung. Ini adalah pertarungan ideal Lu Chen. Tanpa bantuan pasukan tahap menengah dan akhir Yaozu Xianzun, banyak tekanan akan berkurang, dan Legiun Fanatik tidak perlu bermain lagi. Dengan dukungan berbagai pasukan tambahan dari Legiun, Lu Chen dapat bertarung sendirian. Selain itu, tidak semua kekuatan utama dari 1000 ras monster muncul, tetapi hanya setengah dari mereka yang muncul, yang jauh lebih mudah untuk dilawan. Sayangnya Duan Yingjun terlalu baik, bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan lagi berpartisipasi dalam perang, yang sangat mengecewakan Lu Chen. Ketika kekuatan utama dari 500 ras monster bergegas dan menyusup melalui tembok pertempuran, mereka berhasil jatuh ke dalam labirin bergerak tembok pertempuran, tetapi mereka tidak melihat lebih dari 20 bawahan Lu Chen yang mesum, tetapi melihat salah satu dari mereka, paling ingin dilihat. Astaga, dan orang cabul terbesar. Lu Chen, pegang rumputnya, ternyata itu adalah keturunan 9 naga. Keturunan 9 naga akhirnya muncul. Tujuan pembunuhan kita bukan untuk memaksa dia muncul. Dia pasti terpaksa muncul di hadapan bawahannya. Kali ini dia tidak akan melarikan diri lagi. Seorang beku bisa melarikan diri tetapi tidak bisa melarikan diri dari kuil. Umatnya semua ada di sini. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Jika kamu tidak bisa lari, kamu harus bertarung sampai mati bersama kami. Lu Chen, kamu 1 lawan 500, matilah kau. Melihat Lu Chen sendirian, semua monster sangat gembira dan bersorak.